Kembali lagi dengan gua Avan Putra di channel gua. Bukan ya? SM, channel SM. Selamat pagi, siang, sore, malam guys. Buat kalian, hari ini gua mau cobain motor lagi. Jadi brung. Nah, sama-sama motor touring, bukan motor touring sih, semi off-road lah. Nah, waktu itu gue cobainnya tuh bareng Widi. Motornya itu yang Honda ADV seperti ini. Ya, kalian kalau penasaran bisa lihat videonya di atas. Nah, edit sudah. Nah, hari ini gue dapet kesempatan untuk nyoba motor lagi, semi off-road juga. Cuman yang ini pakai kopling. Nah, kalau kata anak motor tuh real man use kopling motor. Motornya itu dari Honda lagi, karena ya jelas lah, sponsornya kita kan Honda. Ini helmnya, keren sih helmnya. Gue udah siap ini sekarang. Gue sekarang mau ke pick ke tempat rumah gue mau ngecek daerah sana karena rumah gue itu di pick 2, jadi lumayan jauh. Nah, kalau biasa naik mobil kan tinggal lewat tol tuh. Nah, sekarang kalau naik motor lewat bawah, jalannya Jakarta kan tahu sendiri kan, ada rata, ada nggak rata, ada bagus, ada jelek, ya seperti perasaan kita gitu. Jadi gue mau ke sana nyobain motor ini karena motor ini tuh memang didesain untuk di perkotaan dan perjalanan yang lumayan jelek gitu. CC-nya nggak terlalu gede, cuma 150. Tapi ya settingan motornya tuh harusnya untuk bisa pergi jalan jauh dikit lah gitu. Terus jalanan jelek juga oke karena torsinya lumayan gitu. Oke, ini kuncinya udah dari tangan. Sep, langsung kita cabut. Nah, sebelum kita berangkat, gue mau share dikit kalau kita riding naik motor tuh harus utamakan keselamatan. Selamatan. Nah, untuk mengutamakan keselamatan alias safety, yang pertama itu kita harus bawa kunci motornya. Kalau kita nggak bawa kunci, gimana nyalain motornya gitu? Nggak selamat kita kan. Nah, kedua nih helm karena pusat kita itu ada di otak, jadi kita harus lindungin otak kita pakai ini namanya helm. Nah, kebetulan juga helmnya yang dapat dari Honda tuh full face, helmnya ada kacanya juga, jadi kayak ini harusnya itu aman. Nah, yang berikutnya itu ada namanya STNK. STNK ini biasanya didapat dari dia beli motornya yang jelas, gitu kan. Ini kenapa bagian dari safety? Karena untuk menghindari polisi-polisi yang menyetop kita. Nah, kalau polisi-polisi yang nyetop kita bawa ini tinggal lewat doang. Kalau nggak ada, nah itu juga motornya siapa itu? Gitu. Ini bagian dari keselamatan waktu yang akan kita gunakan di jalan. Jadi biar nggak nguras waktu, Pak, ini Pak. Terus yang terakhir tuh jaket. Nah, kalau ini sih kan biar nggak hitam kalau panas. Terus biar nggak kena angin juga. Jaketnya juga bagus. Mungkin kalian juga bakal dapet jaket seperti ini, jaket yang buat touring, semi touring ya? Semi touring juga. Cuman untuk gua sih kurang panjang dikit lah. Kalau bisa tuh gunakan celana panjang karena kan gua atlet, jadi itu harus melindungi lutut dari segala macam cobaan. Benturan cobaan sama maksudnya yang ada di jalan lah gitu. Supaya kalau ada apa-apa itu juga aman, terus habis itu biar nggak kena angin. Lututnya kalau kena angin itu kadang lindu-lindu dikit gitu. Hindari pakai sandal, apalagi sandal jepit, bahaya. Katanya peraturan baru pakai sandal jepit ditilang ya? Enggak. Tapi bahaya. Enggak seperti aja. Apa mas? Oh, enggak ada remote-nya. Beda sama yang kemarin. Kalau kemarin yang ADV itu ada remote-nya, yang ini nggak ada. Kenapa sih nggak sekalian? Mas, ini mas. Betul. Ini mas. Ternyata tuh motornya itu udah disiapin nih, udah dikasih tutupan biar aman. Jadi ini motornya itu adalah, kita buka pelan-pelan ya. Motornya itu adalah CB 150X. Tadi setahu gua tuh warnanya cuma ada merah, hitam sama hijau kan. Jadi ini warnanya custom sih, SM banget. Jadi gue juga nggak nyangka bakal didesain seperti ini untuk warnanya. Jadi motor yang akan gue pakai hari ini adalah CB 150X. Kebetulan di rumah gue itu juga ada bokap gue yang pakai untuk touring keliling-keliling atau lah pokoknya bukit gunung-gunung kesana lah. Cuman untuk segi nyoba, gue belum pernah nyoba yang ada di rumah. Jadi ini akan pertama kalinya gue nyoba motor CB 150X ini. Kita lihat gimana drive experience-nya motor ini. Mantap ya.
Sorry, gue ganti angle supaya lebih enak aja ngomongin kalau dari situ. Jadi motor ini tuh turunan dari CB 500X yang versi motor gedenya. Biasanya kita nyebut kalau nama motor tuh Moge ya. Nah ini tuh biar untuk memenuhi keinginan masyarakat Indonesia, Honda menghadirkan motor bersisi kecil tapi dengan jenis semi off-road touring lah. Basicnya ini dari CB 150 aja. Jadi yang tanpa X. Bedanya di mana? Di stangnya. Nih, kalau yang CB 150 itu stangnya lebih ke bawah karena lebih ke motor naked gitu kan. Stangnya beda, ini lebih tinggi dikit. Yang ini tuh lebih digedein di torsi karena untuk motor off-road itu kan jalanannya jelek. Jadi itu butuh torsi yang lebih gede. Setahu gua ini di setting torsinya itu lebih mantap daripada yang versi naked bike-nya gitu. Terus suspensi depannya ini juga sudah upside down. Jadi lu lihat sini. Tuh, lihat. Tuh. Nah, kenyamanan udah pasti beda ya. Kalau upside down tuh lebih nyaman dan eksotisnya juga lebih kelihatan gitu kan, lebih kayak moge gitu lah. Ini sih sebenarnya variasi ya. Yang ini nih, kerangka-kerangkanya, terus boxnya. Ini tuh variasi. Jadi kalau kalian beli motornya di dealer itu nggak dapet ini semua. Bisa dapet itu dengan nambah harga. Untuk harganya kalian cek di dealer terdekat rumah Anda karena setiap daerah itu beda-beda. Jadi untuk harga gua nggak bisa pastiin yang mana. Kalau rem udah pasti double disc brake depan belakang. Satu lagi speedonya itu digital. Nih. Tuh. Jadi speedometernya itu udah termasuk motor modern juga ya. Jadi bukan analog lagi, udah digital. Terus spionnya ini juga kacanya bagus. Bensin apa habis sih? Nah, nanti kita isi gampang ini. Ya harusnya sih motor zaman sekarang sih nggak terlalu rewel ya. Udah injeksi 4 tak, terus bensin udah pasti irit karena sisinya kecil 150 cc. Terus untuk ukuran. Nih ukuran gua tuh tinggi gua 187. Ntar gua ini dulu. Jadi buat kalian yang lebih pendek dari gua aman, tapi jangan kependekan juga karena ini motornya nggak kecil-kecil amat. Ya untuk ukuran orang Indonesia tuh sekitar 165 sampai 175 lah. Harusnya sih masih aman. Dibuat boncengan juga bisa. Kalau boncengan mungkin ini ya dicopot sih yang kanan kiri. Nah yang ini nggak usah, nggak apa-apa karena ini keuntungan buat yang dibonceng bisa sandaran. Kalau kalian lihat gue 187 ya jelas dong, gue napak dong kakinya dong. Lihat nih, bawah. Nah, jadi nggak jigit. Kan ada kalau kalian lebih pendek dari gue ya gigit dikit gitu. Ini peruntukannya tuh lebih santai karena touring. Jadi ininya tuh nggak nunggi. Kalau motor naked bike itu lebih ke bawah. Apalagi motor fairing tuh pasti under yoke. Under yoke itu setirnya tuh kayak ya di bawah lah pokoknya kayak racing gitu. Nah, yang touring ini tuh lebih nyantai karena bisa posisi badannya itu masih 90 derajat gitu. Oh iya. Tahu nggak? Hah? Nah, kalau motor naked tuh begini, fairing begini. Nah, ini tuh lebih nyantai. Terus kayak ini ada kacanya juga biar nggak masuk angin. Wartawan motor plus keren. Kita coba ya starter ya. Tuh. Mesinnya termasuk yang cukup halus karena Honda kan terkenal halus ya, halus sama irit. Jadi nggak usah diragukan untuk itunya. Halus, tetangga sebelah nggak ngomel kalau lu biar. Ngemengnya udah, sekarang langsungnya kita riding karena sudah makin siang juga. Lu tahu kan peak itu panas kan. Jadi kalau makin panas, gue bisa tengah jalan balik nanti. nggak jadi ngecek rumah sono. Wah. Nah, klasternya begitu. Cuman yang keren tuh stikernya. Gua nggak tahu Honda ngejual stiker ini atau nggak tuh. Enggak. Tapi bisa pesen kalau belinya di Wahana Honda. Nah, stiker ini bisa pesen kalau kalian belinya di Wahana Honda Jakarta. Karena memang yang kerjasama dengan Satria Muda itu Wahana. Jadi stiker motor ini khusus ada di Wahana Honda Jakarta. Tuh kalian. Cakep sih Satria Muda. Ini celana gua Satria Muda. Baju gua juga Satria Muda. Sempak gua juga Satria Muda. Jadi semua aparel gua Satria Muda nih hari ini. Langsung aja kita cabut. Kayak tadi gue bilang yang kemarin kan ADV itu matic tapi buat touring. Kalau ini kopling tapi buat touring. Sama-sama 150 cc. Real man use kopling motor.
Oke, guys, gua habis ngisi bensin. Ini udah sampai pom bensinnya Kelapa Gading. Sini tuh, dikit tuh. Jadi sedikit banyak lah ya, sedikit sih. Motornya lumayan enak. Kalau ground jalan tuh nggak berasa apa-apa karena memang di settingnya itu untuk jalanan yang gak enak gitu. Jadi untuk perjalanan yang perkotaan yang jalannya jelek-jelek libas lewat. Terus so far sih yang lainnya oke, mantap. Torsinya juga lumayan untuk motor 150 cc ini dapat banget. Jadi untuk jalanan yang jelek, terus untuk ngegas lagi nyalip-nyalip di kemacetan harusnya aman lah 150 cc. Mungkin kalau ada box-box ini lu nyetirnya harus lebih hati-hati karena ini kan lebih lebar dari motor spek aslinya. Jadi kalau lu nyelip-nyelip tuh mikir lu bawa box ini di belakang. Tadi gua juga agak kegok awal-awal karena ada box ini kan, nggak pernah bawa motor yang ada boxnya kan. Jadi buat kalian yang pengen motor nyantai, terus nggak mau cc yang terlalu gede, masih enak dibikin perkotaan dan terlebih lagi irit, ini adalah salah satu pilihan yang bisa kalian pertimbangkan. Terus juga motornya nggak terlalu berat, sama harganya masih reasonable untuk dibeli. Tergantung daerah kalian. Oke, sekarang gua mau cus. Helmnya gua pakai dulu nih. Ganti dong, Pik. Gak dulu lah aku lah. Jauh bro. Jauh. Motornya bukan CB. Makanya ganti motornya pakai CB 150X. Kemana-mana nyaman. Oke, wes, ciao.